Halo semuanya, perkenalkan nama saya Femilanda Tonak dan pada video kami kali ini kami akan mempresentasikan hasil review jurnal kami. Yang pertama, berkaitan dengan keamanan data sensor. Judulnya A Blockchain Facilitates Secure Sensing Data, Processing and Logging System. Masalah atau tujuannya yaitu mengamankan log data sensor di sistem terdistribusi agar anti curang dan otentik. Metode yang digunakan itu menggunakan blockchain publik untuk mencatat log data sensor. Hasilnya berhasil meningkatkan keamanan secara menyeluruh dan menjaga integritas log data. Selanjutnya untuk jurnal yang kedua, yang judulnya Cluster Optimized for Exponential Right Triangular and Uniformly Distributed Data. Ini jurnalnya termasuk optimasi clustering data. Masalah atau tujuan utamanya mengoptimalkan pembentukan klaster pada data dengan distribusi statistik tertentu untuk efisiensi partisi data. Metode yang digunakan yaitu mengusulkan metodologi klaster baru yaitu MPDP. Hasil dari metode MPDP ini menunjukkan hasil clustering yang lebih stabil dan optimal dari metode konvensional. Baik, selanjutnya untuk jurnal yang ketiga, distribusi data tahan gagal di Edge, dengan judulnya Edge Hydra Fault Tolerant Edge Data Distribution Based on Azure Coding. Masalah atau tujuan utamanya itu menciptakan skema distribusi data yang tahan kesalahan atau fault tolerant di lingkungan edge computing yang labil. Metode yang digunakan itu menggunakan Edge Hydra yang menggunakan teknologi Azure Coding, di mana hasil Edge Hydra terbukti jauh lebih tahan gagal dan memangkas waktu distribusi data secara signifikan. Untuk jurnal yang keempat, dengan judul FitDR, Federated Learning with Data Quantity Aware Regulation for Heterogeneous Distributed Data, atau disebut juga Federated Learning untuk data heterogen. Masalah atau tujuan utamanya itu mengatasi masalah data yang sangat heterogen dan tidak seimbang dalam skenario Federated Learning atau VL. Metode yang diusulkan itu metode VL dengan regulasi berdasarkan jumlah data klien. Dengan hasil FitDR-nya mencapai kinerja model AI yang lebih baik, stabil, dan akurat dalam skenario data terdistribusi heterogen. Selanjutnya pada jurnal yang kelima, pencarian kata kunci aman di fog computing atau judulnya Self-Variable Attribute-Based Keyword Search Scheme for Distributed Data Storage in Fog Computing with Fast Description. Masalah atau tujuan utamanya itu menyediakan pencarian kata kunci yang aman untuk penyimpanan data terdistribusi dengan deskripsi yang sangat cepat di fog computing. Metode yang digunakan itu skema keamanan SVK-SDS atau dan enkripsi berbasis atribut, itu ABA. Hasilnya itu berhasil memangkas biaya komputasi di perangkat edge dan menyediakan kontrol akses yang sangat detail. Baik, terima kasih untuk teman saya Femi. Di sini saya akan melanjutkan dari jurnal ke-6 sampai jurnal ke-10. Sebelum itu saya memperkenalkan diri, nama saya Rifai Kristadoy dengan NIM 23120075 dengan dari kelas B. Jurnal ke-6, penjadwalan tugas dan tafsir data bersama Jul JHTD and Efficient Joy Scheduling Framework based on available for text placement and data transfer across and distributed data and senders. Masalah atau tujuan mengurangi waktu tunggu tugas akibat transfer data yang lama di pusat data yang tersebar jauh. Metode menggunakan JHTD, kerangka kerja dengan pemodelan hyperware yang mengatur penempatan tugas dan transfer data secara bersamaan. Hasil dari jurnal tersebut, JHTD berhasil mengurangi waktu total pengerjaan tugas atau max span secara signifikan. Jurnal ke-7 membahas arsitektur Near Data Processing atau biasa disebut NDP. Judul Practical Near Data Processing Architecture for Large Scale Distributed Game Neural Network. Masalah atau tujuan mengatasi kemacetan komunikasi saat melatih graph neural network atau biasa disebut GNN. Skala besar secara terdistribusi. Metode yang digunakan dalam jurnal ini mengusulkan arsitektur NDP memindahkan komputasi langsung ke unit penyimpanan.
Hasil dari jurnal tersebut, arsitektur NDP meningkatkan efisiensi komputasi GNN terdistribusi secara besar-besaran. Baik, jurnal ke-8 membahas pemrosesan Big Data di Cloud dengan judul jurnal Scalable and Dynamic Big Data Processing and Service Provision in Cloud Environments. Masalah atau tujuan menyediakan pemrosesan Big Data yang scalable dan dinamis dengan mengatasi masalah latensi tinggi dari cloud tradisional. Metode yang digunakan dalam jurnal menerapkan arsitektur Aegis Cloud yang memindahkan sumber daya komputasi dekat ke sumber data. Hasil dalam jurnal tersebut, Aegis Cloud memungkinkan pengumpulan dan pemrosesan data besar secara efisien dan mengatasi masalah latensi tinggi. Jurnal ke-9 membahas tinjauan teknik partisi data. Judul Scalable Data Partitioning Techniques for Distributed Data Processing in Cloud Environments a Review. Masalah atau tujuan memberikan tinjauan komprehensif tentang teknik partisi data atau scaleheading untuk mencapai skalabilitas sistem PDT. Metode yang digunakan tinjauan atau review berbagai teknik partisi data yang ada dan mengklasifikasinya. Hasil dari jurnal menyediakan klasifikasi yang komprehensif dan mendiskusikan peran krusial partisi data. Baik, jurnal ke-10 membahas Transfer and Process Data Simultan atau biasa disebut SDTP. Judul SDTP Accelerating Wide Area Data Analytics with Simultaneous Data Transfer and Processing. Masalah atau tujuan mempercepat analitik data di jaringan area luas WAN yang lambat dengan mengurangi waktu tunggu transfer data. Metode yang dipakai mengusulkan mekanisme SDTP. Hasil dari jurnal tersebut, SDTP menunjukkan pengurangan waktu respon yang sangat signifikan dalam komputasi analitik terdistribusi. Perkenalkan, nama saya Nika Deksandra Suharyasih dengan NIM 23120086. Saya akan melanjutkan review jurnal yang ke-11 dengan judul A High Precision Distributed Micro Displacement Monitoring System, System Design and Data Processing Algorithm. Dengan tujuan masalah yaitu merancang sistem pemantauan terdistribusi dan menjamin akurasi tinggi pada data sensor pergeseran kecil atau micro displacement. Metode yaitu mengusulkan algoritma pemrosesan data berbasis rekonsiliasi data. Dengan hasil algoritma rekonsiliasi data efektif meningkatkan kualitas data sensor dan akurasi pemantauan secara real-time. Selanjutnya, jurnal ke-12 dengan judul Survey of Attacks and Defense on Consensus Algorithm for Secure Data Replication in Distributed System dengan tujuan masalah meninjau serangan dan pertahanan pada algoritma konsensus untuk menjamin konsistensi data yang direplikasi di sistem terdistribusi. Metodenya yaitu tinjauan atau survei mendalam tentang berbagai serangan pada algoritma konsensus seperti RAF, Paxos, dan lain-lain. Dengan hasil menyediakan klasifikasi komprehensif algoritma konsensus dan berbagai serangan yang mengancam integritas dan konsistensi data. Jurnal ke-13 dengan judul A Survey on Spark Ecosystem Big Data Processing Infrastructure Machine Learning and Application dengan tujuan masalah menyediakan tinjauan total tentang ekosistem Apache Spark, framework kunci PDT, dengan metode tinjauan atau survei total tentang arsitektur Spark, kelebihan in-memory processing, dan aplikasinya. Dengan hasil menyediakan panduan mendalam tentang arsitektur Spark sebagai sistem komputasi terdistribusi yang cepat. Jurnal ke-14 dengan judul A Network Cloud Perception Best Task Scheduler for Parallel Distributed Data Processing System
dengan tujuan mengatasi masalah CPU menganggur karena menunggu data dengan membuat penjadwal tugas yang sadar akan beban jaringan. Metode mengusulkan penjadwal tugas heuristik baru D2PTS yang memiliki indera untuk beban jaringan secara dinamis. Hasilnya, D2PTS secara efektif meningkatkan pemanfaatan sumber daya klaster dan mengurangi waktu penyelesaian tugas secara keseluruhan. Dan yang terakhir, jurnal ke-15 dengan judul Distribute and Privacy Preserving Graph Data Collection in Internet of Things System. Dengan tujuan masalah mengumpulkan data grafik dari IoT secara terdistribusi sambil menjaga privasi data. Metodenya mengusulkan framework baru dan menerapkan metode differential privacy. Dengan hasil, framework berhasil meminimalkan waktu pengumpulan data dan mengurangi overhead komunikasi sambil menjamin privasi. Demikian hasil review jurnal kami. Sekian dan terima kasih.